Ya, semua orang berhak berpendapat kan. Betul. Tetapi hasilnya kan udah membuktikan. Ya. Jadi tidak salah, dia benar. Ya, dia kan tadi sudah bilang kalau dia jago, kita mau bilang dia punya kekurangan dengan cara apa lagi. Lebih ke dunia aku sih Bang nanti nih Bang. Ini soalnya kan bukan mote, bukan kickboxing. Cuman ini yakin Bang 100% aku yang mendominasi nanti di sini Bang. Dia terlalu bersemangat dan berapi-api. Terlalu percaya diri ya. Iya. Sehingga dia masuk dalam jebakan aja. Di sini kan ajang pembuktian nanti kan kita rematch nih Bang. Iya. Apalagi ini kan title fight juga Bang kan. Ya pasti Gideon lebih bersemangat lagi Bang untuk merebut tahta itu Bang. Halo para penggemar combat sport di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara Face to Face. Pasti Fight berkolaborasi dengan HSS. Saya Andika Mamesa atau biasa dipanggil M. Dan di sebelah kiri kanan saya sudah tersedia 2 kursi panas yang akan mempertemukan kedua petarung yang akan bertanding. Jadi tanpa banyak bicara lagi, kita panggilkan kedua petarung yang akan bertanding. Silahkan. Selamat datang Irman dan juga Gideon di kursi panas ini. Nanti dulu mungkin. Oke, sebelum kalian bersalaman mungkin saya bacakan dulu peraturan yang ada di sini. Jadi kalian bisa mencurahkan segala emosi kalian ataupun perasaan kesal kalian terhadap lawan. Tapi ini hanya sebatas verbal. Jangan sampai ada kontak fisik di sini karena nantinya kalian akan bertanding secara langsung di acara Pasti Fight ya. Untuk itu, saya izinkan kalian untuk bersalaman terlebih dahulu jika kalian mau. Silakan. Oke, jadi kita mulai acara face to face-nya kali ini. Oke, jadi mulai dari pertanyaan pertama untuk Gideon terlebih dahulu ya. Kemarin tuh kan ramai di sosial media, kalian itu banyak saling senggol satu dengan yang lainnya. Kira-kira siapa yang memulai terlebih dahulu percikan di sosial media ini? Menurut Gideon siapa duluan nih? Sebenarnya sih kalau untuk percikan ini sih nggak ada Bang. Kita kan cuman gimana ya, biar rame aja Bang. Semakin rame kan, ya. Semakin orang juga penasaran dengan kita nanti di atas ring kan. Ya secara kan kan udah jago, Gideon juga lebih jago lagi ya kan. Maksudnya kan biar kita bisa menampilkan permainan yang lebih bagus lagi Bang. Jadi orang penasaran dengan kita Bang. Jadi kita buat rame di sosmed itu sih Bang. Kalau dari aku ya. Iya. Nah menurut Irman sendiri ya, kata Gideon kan dia lebih jago dari kamu ya. Dan padahal kalian sendiri kan udah pernah bertanding kan sebelumnya ya. Sudah. Dan di event kickboxing lah ya. Dan kebetulan Irman sendiri yang menang pada saat itu ya melawan Gideon ya. Iya kan, menurut Irman sendiri tadi kata-katanya Gideon lebih jago dari Irman, pendapatnya gimana? Ya, semua orang berhak berpendapat kan. Betul. Tetapi hasilnya kan udah membuktikan. Ya. Jadi tidak salah, dia benar untuk melakukan itu. Untuk bercerita begitu dia bercerita. Tapi kenyataannya menurut Irman sendiri gimana? Ya, jauh dari kenyataannya. Iya, jauh. Karena Irman sendiri kan pada saat itu kan berhasil menang kan di event kickboxing kan. Jadi Irman sendiri udah tahu apa kelebihan dan kekurangan dari Gideon ya. Nah menurut Irman kekurangan dari Gideon sendiri itu apa? Ya dia kan tadi sudah bilang kalau dia jago, kita mau bilang dia punya kekurangan dengan cara apa lagi? Apa maksudnya yang benar-benar pada saat itu kemenangan dari Irman sendiri tuh pasti kan mengandalkan kelebihan dari Irman dan kekurangan dari Gideon sendiri kan. Nah kekurangan itu apa? Dia terlalu bersemangat dan berapi-api. Terlalu percaya diri ya? Iya. Sehingga dia masuk dalam jebakan aja. Jadi saya bukan fighter yang keras. Tapi saya bisa memaksimalkan keadaan. Tekanan dan lain-lain. Nah, Gideon sendiri pada saat pertandingan kemarin itu mengalami kekalahan dari Irman. Apa yang kira-kira terjadi pada saat pertandingan kemarin yang menyebabkan Gideon sendiri kalah dari Irman itu apa? Kalau sebenarnya kalau dari poin Bang, kalau nggak pelanggaran ya Bang ya,
Ya, dan itu pelanggaran itu bukan pelanggaran sengaja ya bang ya. Memang ya mungkin Irman lebih cerdik daripada Gideon pas pada saat fight itu bang. Karena kebetulan rulesnya kan kickboxing, nggak bisa nangkap kan bang. Iya. Nah, aku sih nggak ada nangkap bang. Cuman dia ya pas waktu middle kick itu kan dia tendang sini bang. Aku kan dan gini. Jadi dia sengaja kayak nempelin gitu bang. Jadi kayak refleks aku apa ini bang. Padahal kan Harusnya ditangkap ya. ditangkap kan nggak boleh Iya, nggak kan boleh, bang. betul. Tapi cuman di kickboxing itu katanya kayak gini, nangkap juga bang katanya. Oh, menjepit ya. Menjepit bang. Jadi kayak lebih ke situ aja sih bang. Cuman ini kan nanti kan kick striking Kick bang. striking. Bukan Muay Thai, bukan kickboxing. Iya. Nah di tengah-tengah jatuhnya bang. Iya. Nah kita lihat aja bang nanti. Di atas ring pasti aku udah nguasain lah bang. Jadi bisa dibilang kekalahan kemarin itu adalah sebatas keberuntungan Keberuntungan aja ya. sama Ir. Dan itu bang, kalau tidak apa ya bang ya, kalau tidak minus poin aja aku itu bang, karena Iya. penangkapan itu kemungkinan aku menang secara poin bang. Memang bukan malamnya kamu aja Memang kemarin belum ya. rezekinya Gideon pada saat itu bang. Iya. Cuman di sini kan ajang pembuktian nanti kan kita rematch nih bang. Iya. Apalagi ini kan title fight juga bang kan. Ya pasti Gideon lebih bersemangat lagi bang untuk merebut tahta itu bang. Gideon sendiri kan bisa dibilang seorang fighter yang memiliki background martial arts yang berbagai macam ya, karena backgroundnya dari MMA juga pernah bahkan pernah menjadi penantang juara di One Pride ya waktu itu ya. Billy termasuk Billy Brando. Pasulatan ya dan lain-lain ya. Nah berarti ini kan bisa dibilang kick striking adalah sebuah olahraga baru ya. Siapa? Gimana Gideon menyesuaikan diri di olahraga kick striking ini dengan background MMA? Apakah lebih mudah untuk menyesuaikan diri ke kick striking? Kalau aku sih bang dari gimana ya bang? Kalau dipersiapkan MMA ya MMA persiapan. Kalau dipersiapkan kick striking ya kurang lebih aku udah paham bang untuk rulesnya. Mau dipersiapkan kickboxing, aku ya kita fokus di kickboxing. Dipersiapkan boxing ya boxing gitu bang sih bang. Cuman kalau untuk ini sih bang, ini kan lebih ke duniaku sih bang nanti nih bang. Ini soalnya kan bukan Muay Thai, bukan kickboxing. Cuman ini yakin bang 100% aku yang mendominasi nanti di sini bang. Oke. Gimana tanggapan dari Irman sendiri yang katanya Gideon ini adalah dunianya, kick striking akan menjadi dunianya bagi Gideon. Tanggapan dari Irman sendiri. Jadi begini abang. Iya. Di kita punya camp itu sabuk kick striking yang ada di Indonesia itu pertama di kita punya camp. Oke. Jadi udah. Tapi bukan kamu kan yang punya kan? Ya. Iya, maksudnya kan bukan kamu yang punya kan? Jadi di camp kita berarti tim kita. Ya, Jadi jadi bukan tidak- kamu. Ya. Oke. Tapi kamu udah lebih bisa menyesuaikan diri ya karena Ya, di campnya udah. Alhamdulillah saya juga champion di Muay Thai. Jadi kalau cuman kick striking, cuman tinggal pindah jari aja. Cukup mudah menyesuaikan diri ya Cukup di mudah. kick striking Dan ya. berbulan-bulan kita berlatih kick striking buat mempersiapkan teman kan, buat sabuk kick striking itu. Siap. Jadi untuk kick striking ya bukan hal yang sulit dan bukan hal yang baru buat saya juga. Dan kalau untuk dibilang di dunia kamu, ya nggak apa-apa, itu semua orang punya hak untuk berbicara. Jadi biar itu pembicaraan aja Iya. ya. Kenyataannya sendiri. Kenyataan nanti kita lihat aja. Oke. Saya juga tidak terlalu suka bicara terlalu banyak. Tapi di sini ada yang menarik ya di pertandingan ini ya, karena salah satu dari kalian yang kalah ya, akan ada challenge stipulation di mana yang kalah akan dibotakin di tengah ring. Iya kan, keduanya setuju tuh ya. Sudah setuju akan Sudah bang. stipulation itu ya. Bisa dibilang jadi ini akan jadi partai harga diri ya, karena Yes. akan dibotakin di tengah ring gitu ya. Gimana pendapat kalian masing-masing dulu terhadap challenge ini? Saya duluan. Iya, silakan. Yun. Saya ikut alur aja. Jadi mau dibotakin, yes. Mau challenge apa aja, saya ikut aja. Siapa sih sebenarnya yang memulai challenge ini terlebih dahulu? Itu saya tidak tahu. Dia yang mention saya duluan buat bikin itu. Jadi saya ikut aja. Gimana pendapatnya? Yun? Kalau Berarti dari kamu kan yang memulai siap, untuk. Bang. Kalau itu bisa aku jawab bang ya. Iya, silakan. Ya mungkin seperti tadi jawabanku yang pertama bang. Kita bikin rame kan bang.
biar Iya. orang juga pecah. Mau nonton ya. Kita jago di atas ring bang, kalau nggak entertain nggak dipanggil promotor juga bang. Setuju. Ah, Iya. kita harus jago entertain juga bang. Betul. Itu aja. Dengan gimmick seperti ini Gimmick, pastinya orang jauh orang lebih juga tertarik penasaran, ya. Betul. ya kan? Gimana sih Gideon ini, gimana sih Ir, kan gitu bang kan? Bisa, Ya kita selain dari jago bertarung, ya kita harus menampakkan kita bisa bermain di sosial media bang. Gitu sih bang. Jadi orang juga promotor-promotor lain kalau kita dipanggil ya, ya kita siap bang kan gitu bang. Mereka juga pasti tertarik bang dengan. Betul. Dan satu lagi bang, kalau Gideon selalu diundang promotor manapun bang, kupastikan bang itu fight itu selalu menyala bang. Selalu menarik ya. Baik dari gimmick, baik dari fight itu pasti selalu menghibur bang. Betul. Sama penonton, itu aja sih. Nah, maksudnya Gideon sendiri kan datang dengan udah bermodal gimmick, itu sesuatu yang bisa dibilang sudah menjadi nilai plus ya. Iya bang. Tapi kenapa memilihnya menantangnya Ir? Karena kan kita kebetulan bang dipertemukan lagi kan di sini kan bang. Ya lebih seru aja sih bang. Maksudnya kan ini kan lebih ke harga diri kan bang. Betul. Ya udah, otomatis kan aku latihan nggak ecek-ecek bang jatuhnya kan. Betul. Latihan ini dan ini pembuktian Gideon untuk Ir menjadi satu sama. Itu aja. Oke. Kalau kemenangan ini menjadi satu sama, kira-kira akan terjadi trilogi atau? Mungkin bisa bang, tapi itu mungkin di promotor lain bang. Itu aja sih. Tapi kalau memang ada lebih cepat, ya kita gas. Kalau HSS atau Stipai bikin triloginya lagi, gas. Itu aja sih bang. Kalian berdua ini kan udah saling mengenal lah satu sama lain karena udah pernah bertanding kan. Kalau dari Gideon sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan bagi seorang Ir? Kalau untuk gimana ya bang ya? Kelebihan Ir sih banyak sih bang, cuman nggak bisa aku sebutin di sini aja bang. Dan kekurangannya juga ada juga sih bang. Ya paling nggak bisa lah diceritakan sedikit yang kira-kira akan menjadi highlights utama pada saat pertandingan yang akan di-capitalize pada saat pertandingan yang akan kamu gunakan untuk memenangkan melawan Ir ini apa? Intinya sih bang, kekurangan dia bang. Nah, bensinnya dia aja bang, intinya. Karena Gideon ini bang, persiapannya sangat matang kali bang. Bensin kalau mau 5 ronde juga siap kali Bisa nih bang. digas ya? Bisa digas. Makanya aku bilang kemarin kan ini sabuk, dia bilang 3 ronde. Kenapa nggak 5 ronde? Aku bilang gitu. Kalau bisa 5 ronde sekaligus. Itu aja sih bang. Jadi sebenarnya Jadi Gideon orang sendiri, juga lebih seru nontonnya bang ya kan. Iya. Tapi ya kalau memang bisa juga main cepat, ngapain main lama ya kan gitu. Oh, jadi lebih menargetkan KO ya? pada Pasti saat ada KO pertandingan bang. besok ya? Ya kalau ada kesempatan kita ambil, itu aja sih bang. Oke. Tapi target utama emang pengen main panjang atau emang target KO nih? Di Aku sih pertandingan lebih besok? pengen nengok stamina dia aja bang besok bang. Kalau untuk KO itu sih lebih bonus dari Tuhan sih bang. Oke, Ya. jadi bonus aja. ya? Bonus aja. Iya. Kalau Ir sendiri gimana? Kira-kira kelebihan apa dan kekurangan apa dari seorang Gideon yang bisa dilihat dari Ir sendiri? Ya dia fighter yang begitu, yang kayak seperti yang dia bilang, gerasak gerusuk begitu. Ya, main tabrak, main berani dia, berani mau Iya, baku. teknik kurang ya? Ya kalau teknik mah tidak usah diomongin om. Apa itu ya? Dia teknik bagus juga. Oh, teknik bagus. Iya, bagus. Iya. Maksudnya udah di level ini kan kita sudah tidak bisa bahas tentang teknik. Itu Oke. sudah masing-masing punya bawaan, sudah ada. Makanya, Kalau gitu berarti menurut Ir, Gideon fighter yang lengkap dong secara teknik, secara stamina semua gitu. Bagaimana dong bisa menang melawan Gideon nih? ya kemarin kan menang juga. Tapi ya itu adalah kenangan. Itu saya tidak pernah mau, sebenarnya tidak mau ungkit-ungkit tentang yang Kemenangan kemarin-kemarin. yang kemarin, Iya, itu kayak cuman ya diberikan rezeki aja. Besok ya besok. Tapi ya untuk pertandingan besok nanti kita lihat. Pasti saya juga kasih yang terbaik. Dan kalau Oke. untuk bensin ya, kalau bensin saya tidak bagus, saya tidak punya sabuk, saya
punya rekor juga belum pernah terkalahkan di pro. Tapi ini nanti Itu ini untuk saatnya nanti Akan mematakan menjadi. kau ya. iya maksudnya kalau Pecah telur pertama ya. itu menjadi tolak ukur berarti saya harus punya banyak dong punya rekor itu. Tapi karena ya tapi tidak apa-apa. Iya ya. Udah banyak fighter yang mengancam itu Iya. pada Ir ya, yang bilang akan Bilang menghancurkan rekornya ya. hancur. Tapi kenyataannya belum ada sampai saat ini ya. Iya. Oke. Nah, Ir sendiri besok target utama kemenangan yang ingin diraih apa? Saya selalu menikmati pertandingan Om. Jadi mau apapun itu saya selalu menikmati, mau KO mau poin. Saya tidak pernah ada target yang itu. Saya cuma menikmati pertandingan karena saya latihan bukan buat menyakiti lawan, tapi saya latihan buat pertunjukan. Ya. Itu aja. Jadi lebih prefer untuk bermain panjang pada saat Mau pertandingan panjang, besok. mau pendek. Saya punya mental juara. Oke. Iya, karena ini akan memperebutkan benar-benar partai harga diri ya, yang kalah akan dibotakin dan yang menang akan mendapatkan sabuk. Jadi pertandingan ini akan menjadi perebutan sabuk kick striking, tapi akan berlangsung selama 3 ronde saja ya. Kurang seru sih kalau 3 ronde. Aku sih Jangan pengen- terlalu banyak, nanti tambah banyak yang dijahit. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Karena latihanku keras, itu aja. Dan partner-partnerku juga champion semua di beat up itu aja sih. Bukan soalnya orang semua latihan. Maksudnya kenapa kalian setiap face off selalu mengutamakan latihan saya keras. Ya, Ya namanya orang bertanding tidak ada yang Santai ya. santai bro. Pasti semua latihan keras Semua ya. latihan. Jadi itu kayak mindset sesuatu yang tidak perlu diucapkan di depan sini begitu kayak. Betul. Saya latihan keras. Emang duduk sama badut di sini kan kita sama-sama fighter, pejuang semua. intinya Iya, betul. nanti itu aja sih. Tanggal 28, siap-siap aja. Di kaosnya Ir sendiri tertulis Warrior Warrior Mentality. mentality. Warrior Oke, mentality. menyala. Jaguar Jadi Porsche tidak- siapa yang nggak tahu Jaguar Porsche ya kan? Buka Jadi di tidak perlu- Google, YouTube, lihat aja ya kan permainan Gideon. Mungkin Gideon memang pernah 1-0 sama Ir, tapi kali ini 1-1 bos. Oke? Ya, Gideon yang dulu bukan Gideon yang sekarang, Tidak itu apa-apa. aja. Siap. Sekarang- Bang Gideon. Lagi masa jaya-jayanya. Oke. Oke, tahun ini bos dalam 1,5 bulan 3 fight itu berturut-turut, 3 kemenangan, KO 2 kali. Dan sebenarnya yang ketiga ini harusnya ini KO juga ini bos. Cuman karena diselamatkan waktu, oke lah nggak apa-apa. Ya. Oke. Dan Berapa? permainan terakhirmu perebutan sabut sama siapa itu? Sama siapa? Apriando. Apriando itu Rumah Pasal. bensin habis sih. Kalau Gideon sih kemarin kan dan itu kan bareng kita kan fight kan. Itu Gideon mah kalau 5 ronde 6 ronde juga gas, masih on fire bosku. Ya, bagaimana? Orang tuh mau jawab juga kayak sudah percaya diri gak apa-apa. Ya percaya diri harus lah, itu ya. harus harus Penting ya. sekali. Percaya. Selain percaya diri, serahkan dirimu kepada Bapa yang di surga, itu aja. Ya, kita semua bertuhan, Pak. Nah, semua bertuhan. Iya. Iya. Gak usah terlalu. Lu punya 3 fight itu sama gue punya 1 fight. Itu ketutup. Jadi Ya, tidak kita usah lihat terlalu. aja nanti. Iya, maksudnya tidak Ya. usah terlalu membanggakan sesuatu yang udah lewat. Saya juga yang lawan lu juga tidak perlu kau dibahas. Harus mau bahas Perlu 3 juga lah fight, 3 untuk fight. grafik kan. Itu 3 kan fight, 3 ah, fight deh. Ya kita 1 fight juga. Udah. Ya udah. Kita berdua sudah main di event-event banyak juga sama-sama juga. Siap. Tuh, di event-event yang sama juga sering-sering main. Ya relax lah. Di- Jangan emosi. Nanti kita luapkan di tanggal Ya, sering 28. aja. Sekarang Gak apa-apa, saya kalian bisa relax luapkan aja. emosi Relax, kalian di sini. relax. Santai. Gue tuh nggak pernah emosi, Gideon. Emosi itu milik setan. Ya. Saya cuman mau bercerita saja. Cuman ya kadang-kadang nada sedikit naik. Ini berusaha tekan nada. Ay. Gak apa-apa, ini hak kalian di sini untuk Aku saling emosi satu cerita. sama lain. Jadi tidak usah terlalu menuntut. Tapi begini, kalau seandainya pertandingan ini berhasil kalian menangkan, aku tanya satu persatu dulu ya. Kedepannya seorang Ir sendiri, apa yang menjadi target setelah kemenangan dari pertandingan ini jika berhasil dimenangkan? Mengalir aja, Om.
belum ada target selanjutnya ya. Ya, kita mau pasang target di sesuatu yang berbahaya begini kan kayak. Jadi tidak ada target. Jadi ini kayak bukan cuman ya. Apa yang dijalani, saya jalani. Dipanggil lawan siapa, saya lawan. Tapi tidak ada target untuk mau gembor-gembor ke event ini, gembor-gembor ke event ini, gembor-gembor ke event ini. Jadi saya tidak pernah menampilkan sedemikian rupa untuk kayak yang dia bilang untuk menjual dan lain-lain. Karena menurut saya ya kalau memang lu punya kualitas untuk berada di panggung itu, ya lu pasti akan ada di situ. Jadi saya tidak pernah untuk panggil saya gini, enggak. Atau ada nama? Oke, aku sangat sulit. Boleh. Ya. Kalau nggak kayak gitu nggak dipanggil promotor, bos. Ya. Banyak yang jago tapi banyak. Contohnya atlet Indonesia yang udah bermain di One Champion, banyak yang jago. Betul. Iya kan Bang, benar Betul, nggak? betul. Tapi karena mereka kurang entertain, tapi nggak dipanggil lagi karena nggak menjual. Menang, Betul. menang. Jago tapi kalau nggak menjual iya, sama aja bohong ya. sama aja bohong, kan gitu. Masing-masing punya prinsip. Kan? Ya oke, itu kan prinsipmu. Tapi kalau prinsipku nggak bisa kau bantah hebatnya. Ya prinsipku kan gitu. Ya. Saya tidak maksudnya tadi kan ditanya, gue punya Target apa? Terus saya bilang ini saya tidak gembor-gembor buat kan target ke depan kan Ya. targetnya maksudnya Om kan begitu toh kayak bagi mau lanjut ke mana. Nah, saya cuma mengalir aja. Kalau saya pantas di panggung ini, saya akan dipanggil, saya ikut. Ya. Kalau tidak, saya tidak. Begitu saja. Kalau Iya. saya punya rezeki, saya ambil. Karena fight ini kan semua punya resiko. Betul. Jadi betul. bukan ya terus fight terus mau sana sini kan semua punya resiko yang toh harus pikir. Kita harus manajemen itu juga kan, bukan ketenaran yang kita cari tuh. Perlu lah ketenaran, bos. Iya. Ya, maksudnya ya nanti giliran Anda buat lakukan itu. Tapi menurut tadi kan yang ditanya saya. Oke, kalau menurut Gideon sendiri terserah, apa yang betul? sekarang, apa mainkan. langkah yang betul Atur juga, setelah kemenangan pertandingan setelah ini kalau Gideon berhasil meraih kemenangan, kira-kira apa yang menjadi target utama? Atau mungkin ada nama khusus yang ingin Gideon call out gitu? Banyak, Bang. Intinya Bang, kalau ini Gideon menang di sini Bang, ini jembatan untuk lebih sukses lagi sih Bang ke depannya. Mau itu di promotor lain, mau di promotor manapun itu Bang. Intinya Gideon semakin laku itu aja sih Bang. Ya, target kita harus ada Bang. Pasti bisa lebih menjual ya. Lebih menjual lagi. Ini. Semakin kita menjual di dalam fight itu Bang, kita nggak usah mikir kalah menang dulu ya Bang ya. Ya. Kita entertain dulu Bang, cerita entertain. Betul. Banyak yang kalah Bang, yang menang Bang tapi nggak dipanggil. Tapi yang kalah dipanggil. Misalnya nih kita cerita yang kalah tapi dia nilai jual fight dia oke. Entertain dia di dia oke. Yeah. Nah itu Bang, sosok promotor kayak apa gitu, mereka suka kayak gitu Bang. Betul, karena mereka punya numbers ya. Itu dia Bang. Dan satu lagi Bang, aku pastikan Bang, ini Bang, fight ini Bang bukan fight sembarangan fight ini Bang, yang kali lagi yang pasti fight kali aja ini Bang. Dan dipertemukan sama si Irman, teman saya sendiri juga Bang ya kan. Ini partai-partai memang harus baku pica Bang, baku belah, nggak ada cerita Bang. Teman cuman di atas di apa aja Bang, di luar aja. Di atas sering baku bunuh, itu aja. Oke. Ya mungkin kita udah mau sampai di penghujung ya. Jadi mungkin Ir sendiri di face to face kali ini apa yang ingin disampaikan pada Gideon untuk pertandingan besok? Secara langsung bisa disampaikan. Yang pertama masuk berat badan. Kalau berat mah sebentar itu. Jangan nanti deh. Kita fighter pro bos, bukan fighter kaleng-kaleng kan gitu kan. Kalau masalah berat bos, karena aku masih 60 memang ya kan. Tapi tengok beratku nanti pasti masuk, itu aja. Sudah. Cukup itu saja. Intinya masih lanjut. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Ir sendiri disampaikan kepada kesempatan Gideon. Diambil terus tadi. Jadi ya boleh bermimpi begitu. Itu hak tuh. Bukan bermimpi, tapi bangunlah mimpimu, itu aja bosku. Kalau cuman bermimpi ya anak kecil pun bisa bermimpi. Tapi bermimpi bisa, tapi kalau membangun mimpi ini
ada step-stepnya bosku. Oke, kesempatan dikembalikan lagi Oke, pada Ir. sudah. Silakan. Nanti besok kita lihat aja. Siap. Cukupkah? Cukup. Oke, sekarang giliran Gideon untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Ir untuk pertandingan besok. Pokoknya Satu paragraf. buat Brother Ir sehat-sehat lah sampai pertandingan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan kasih kelancaran, berat badan juga masuk ya kan. Biar kita baku fightnya, baku picanya nanti ini kan bisa menghibur penonton lah gitu. Dan intinya buat kita berdua sehat-sehat lah pokoknya sampai menuju fight nanti. Kita bisa ngasih yang terbaik lah. Dan satu lagi, bensin aman kan bosku? Saya suka diragukan. Sebagai Sama underdog, juga, iya. sama juga. Aku suka diragukan. Tadi dilebihkan ini Enggak, maksudku aku suka diragukan juga. Oke. Ya maksudnya Kak, itu kan prinsip lu. Prinsipku juga ada kan gitu kan. Ya kalau misalnya tiba-tiba maksudnya prinsip lu sama ada persamaannya sama aku ya it's okay kan Bang kan. Betul. Oke. Dan di fight ini Bang, jujur aja Bang ya. Gideon itu banyak yang ragukan Bang. Karena pada kemarin kan sempat cerita kalah kan. pernah Iya, kalah lalu. oke. Dan ini Bang ajang pembuktian buat Gideon Bang. Semakin Gideon direndahkan Bang. Itu aja Bang, semakin Gideon direndahkan itu Gideon semakin giat semangat ya, dan semakin untuk semangat membuktikan. untuk membuktikan. Dan itu Bang, aku yakin Bang, Tuhan Yesus akan mengangkat aku ke altar yang paling tinggi Bang. Itu aja. Oke, kalian sama-sama orang yang percaya. Punya Tuhan itu aja sih Bang. Punya Tuhan. Dan di sini saya bisa sangat merasakan panasnya kedua petarung yang udah siap bertanding ya. Dan pastinya penonton udah sangat menunggu pertandingan kalian untuk memperebutkan juara kick striking pastinya kan. Kalian kasih alasan kepada para penonton nih masing-masing dari kalian. Kenapa kalian harus ditonton oleh mereka? Kenapa pertandingan kalian harus ditonton oleh para penggemar combat sport di seluruh Indonesia? Silakan dulu, Ir, ke kamera. Ini adalah pertandingan kick striking ya. Betul. Yang pertama untuk modelan setelan cara main kick striking di Indonesia kan baru. Jadi kayak belum ada misalnya kayak Muay Thai sama kickboxing punya footwork, punya gaya bertanding yang berbeda kan. Muay Thai dengan bounce-nya, kickboxing dengan bounce, Muay Thai dengan flow-nya. Jangan lupa nonton. Saya akan tunjukkan bagaimana bentuk kick striking yang bagus di atas ring. Saya percaya itu. Itu dia. Itu yang bikin alasan kenapa harus nonton partai ini. Karena saya akan kasih tunjuk seni dari bela diri ini. Insya Allah. Oke. Bagus sekali. Sekarang dari Gideon, silahkan sampaikan kepada para penonton. Oke. Buat para penonton dan pendukung Gideon terkhususnya, ya pokoknya tetap stay tune di Pasti Fight kali HSS karena di sini kebetulan Gideon yang main. Saya pastikan dan saya janjikan dalam nama Tuhan Yesus partai ini akan menyala, itu aja. Dan kalian harus wajib nonton ini karena lawan saya juga fighter yang bagus lah. Udah punya 2 atau 3 sabuk katanya ya kan. Memang iya udah dia udah punya sabuk, itu aja. Cuma kan Gideon memang belum punya sabuk. Cuman ini nanti sabuk pertama Gideon. Jadi kalian harus wajib nonton, itu aja. Nah, kalau bisa langsung nonton, datang langsung ke Ultra Super Club. Tapi kalau memang nggak bisa nonton secara langsung, kalian harus beli di Faverview Video, hanya 29.000 doang. Itu dia. Pokoknya menyala. Ribak sudi, bam Iya. bam. Jadi ini akan menjadi partai yang sangat pantas antara Gideon melawan Irman.
akan jadi perebutan sabuk juara kick striking. Jadi jangan lupa saksikan pertandingan mereka di Pasti Fight tanggal 28 September di Atlas Super Club Bali. Atau kalian bisa langsung nonton di video.com cukup dengan 29.000 dan kalian akan menyaksikan 15 partai combat sport lainnya. Jadi terima kasih bagi kedua petarung yang sudah hadir di acara Face to Face kali ini. Jangan lupa saksikan acara Face to Face selanjutnya. Terima kasih.